Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Pancasila 52 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini akan membuat tugas video wawancara proyek MKWK dengan tema pengaruh globalisme terhadap berkurangnya rasa nasionalisme di generasi muda. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ketuanya saya sendiri, Nabila Putri Hardianti dengan NIM 2411212003. Halo, aku Aisyah Rahmanita Daulay dengan NIM 2411223445. Saya Aurelari Salmina dengan nomor NIM 2010522050. Saya Muhammad Hamdi Lutfi, saya dari jurusan Sosiologi dengan NIM 2410813020. Perkenalkan, saya Riyad Sultan El Khairi. Bagusnya OMG ya, dan warna yang bervariasi, bagus, tidak terus, dia juga produk lokal loh. Kita harus bangga menggunakan produk lokal kita. Ya, tapi aku tetap pilih ini sih. Pada video kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber, yakni mahasiswa dari Universitas Andalas sendiri. Kami ada tugas untuk mewawancarai tentang pengaruh globalisasi terhadap generasi muda nih. Nah, jadi bersedia nggak buat diwawancarai? Oke, terima kasih. Nah, aku tahu siapa nama kamu dulu nih, boleh banget. Perkenalkan, nama aku Rizka Dika Lubis dengan NIM 24112215 jurusan Gizi untuk Kesehatan Masyarakat. Sebutkan, aku Mutia Tonda dengan NIM 2411223013. Jurusan Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kenalkan, nama aku Siti Kilafatia Kameldi dari Fakultas Hukum Angkatan 22. Nama saya Irfandi Eka Febianto, saya berasal dari jurusan Sosiologi. Dengan Natasha Arlina Batili. Nama aku Nabila Putri Hardianti, aku dari kelas 52 Pancasila. Nah, di sini aku mau nanya-nanya nih, gimana kamu melihat pengaruh globalisasi terhadap kehidupan generasi muda dalam sehari-harinya gitu? Jadi menurut aku ya, pengaruh globalisasi terhadap generasi muda saat ini tuh sangat berpengaruh ya, dimana di kesehariannya, di hal-hal lainnya, bahkan itu sudah terpengaruh dengan globalisasi terhadap teknologi, dengan gadget. Itu kan kita udah sangat bergantung setiap hari. Sih itu cukup banyak ya, kayak style kita sangat berpengaruh masih dibanding orang-orang dulu. Kita beda banget kan stylenya karena globalisasi, kayak kita tuh banyak belajar budaya luar, jadi kayak kita banyak ngikutin deh yang anak-anak sekarang tuh yang ngikutin budaya-budaya luar gitu kan. Menurut saya globalisasi untuk kehidupan generasi muda itu dia tuh memudahkan dalam hal inovasi, karena sekarang kan teknologi informasi, teknologi yang berkaitan dengan komunikasi itu berkembang sangat cepat, sehingga inovasi pun sangat mudah ditemukan bagi generasi muda sekarang karena teknologi sangat cepat itu. Jadi pengaruh globalisasi terhadap generasi muda itu pastinya berpengaruh banget ya, apalagi di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang pesat. Generasi muda sekarang gampang banget mengakses informasi dan teknologi, bisa menjangkau informasi-informasi dari negara luar dengan mudah. Menurut saya, pengaruhnya terhadap keseharian anak muda adalah dipermudahnya akses kita terhadap teknologi dan informasi seperti Google, kemudian terus juga memperluas wawasan kita terhadap dunia ini. Namun jika tidak disikapi dengan bijak, akan mengurangi ikatan kita terhadap budaya lokal. Terus menurut kamu globalisasi ini lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya justru? Kalau menurut aku, kalau diri aku sendiri itu tergantung ya. Tapi kalau menurut aku negatifnya itu memang ada, tapi kita tuh pandai-pandai ngaturnya aja, ambilnya yang mana positifnya, yang mana negatifnya. Jadi saat kita bisa ngaturnya mana yang negatif, baik-baik aja. Globalisasi itu masih positif kok untuk aku gitu. Tapi untuk generasi muda sekarang mungkin ingat ya, kadang
kita masih teruji dengan isi mana yang bentuknya mana ini, jadi tergantung. Kalau menurut aku itu tergantung pandangan orang ya, tapi kalau menurut aku bisa dibilang positif karena kayak kita tuh belajar gitu kan, kita tuh nyontohin, kita tuh lebih memilah gitu loh, kita tuh bisa melihat nasionalisme itu dari skala yang gede gitu loh, kayak nggak sempit gitu loh. Jadi kayak menurut aku positif aja karena kita tuh belajar budaya luar, terus tapi tuh kita bandingin gitu loh, jadi tuh positif atau enggak tuh tergantung dirinya nanggepin globalisme tuh ke nasionalismenya gimana. Jadi menurut Mutia nggak ada nih dampak negatif dari globalisasi ini? Ada tuh ada, kayak umpamanya kayaknya lebih bagus budaya luar deh gitu kan ya. Tapi itu menurut aku tergantung lagi. Menurut saya dampak globalisasi itu tergantung dari orang itu sendiri. Jika orang itu merasa percaya diri dan dia merasa percaya diri kepada budaya lokal mereka dan mereka pun mempromosikan budaya lokal mereka, itu termasuk dampak positif, sehingga dampak positif lebih tinggi daripada dampak negatif. Tetapi kalau mereka kurang merasa percaya diri terhadap terhadap budaya mereka itu sendiri dan lebih mengenal budaya asing dan suka budaya asing, sehingga itu bisa dibilang dampak negatif lebih tinggi daripada dampak positif, sehingga bisa dikatakan bahwasanya yang menjadi penentu itu orangnya, dalam diri orang itu sendiri, apakah ya dampak positif atau dampak negatif yang lebih tinggi di dalam Pribadi itu tergantung pribadi masing-masing ya, karena pastinya globalisasi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, tergantung pribadi masing-masing memfilter dampak-dampak tersebut. Dampak positifnya ya dengan kemajuan teknologi kita bisa gampang mengakses informasi dari mancanegara. Dampak negatifnya juga ada, seperti kita generasi muda gampang terpengaruh dan terpapar budaya-budaya luar yang sebenarnya nggak sejalan dengan budaya lokal. Dampak positifnya yaitu bisa membuat kita memahami budaya antar bangsa. Namun dampak negatifnya jadi mengikis budaya lokal dan juga dapat mengurangi kebanggaan kita terhadap negara kita sendiri. Mutia ini sebagai generasi muda, apakah ada satu hal ataupun yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di arus globalisasi? Kita tuh kayak kalau dikasih video poster kayaknya mau deh baca dan melihatnya kan, lebih ke contoh sih, kayak contoh dari orang yang lebih tua dari kita atau sesama kita tuh saling nyontohin gimana sih cara nasionalisme yang baik tuh gimana biar tumbuh rasa nasionalismenya. Karena kalau cuma dari video dan poster tuh nggak butuh lagi deh, karena anak muda sekarang butuhnya praktek. Sekali lagi, apa sih makna nasionalisme ini? Mungkin banyak yang masih belum paham sih. Anak muda sekarang, apa sih nasionalisme itu cuma percayaan? Ya kan nggak cuma percayaan doang ya kan? Dia lebih ke pemahaman maknanya lagi. Tapi mungkin dengan cara yang lebih maju gitu, maksudnya yang memang targetnya buat anak muda gitu, yang memang bakal mereka mau Mengenalkan dan mengedukasi generasi muda terhadap budaya-budaya Indonesia dan sejarah Indonesia. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan budaya lokal secara global. Jadi generasi muda ini bisa semakin mencintai tanah air sendiri. Terima kasih ya Kak Natasha. Ya, terima kasih kembali.